Nah, saya boleh tunjukkan ini. Berarti ada 3 masalah ya? Betul, yang jadi menonjol saat ini itu 3 masalah itu. Saya nanti bisa tunjukkan itu. Seorang nenek-nenek sudah sepuh di rumah gubuk seperti ini, cacat Pak. Ini cacat ini. Kaki tinggal 1, tidak bisa kerja, tidak dapat bantuan sosial. Ini hanya 3 rumah dari rumah saya. Saya sebagai sosial kontrol kan tergerak hatinya. Kok selama ini tidak perhatian dari kepala desa, RT? Itu ini sudah terdaftar di DTKS belum? Itulah yang saya pertanyakan itu. Apakah pihak RT, kepala desa tidak memperhatikan ini? Ini dan tiap hari dilewatin kepala desa loh. Setiap hari lewat di kantor pasti lewat rumah orang ini. Sama sekali tidak ada perhatian. Ini tidak dapat sama sekali apapun, tidak dapat bantuan apapun. Nah, cacat loh, kakinya 1 loh diamputasi karena memang sudah nggak bisa kerja gitu. Mbak Yune sekarang udah punya suami, pindah ke sana Soler. Terus akhirnya kan belum ada dana toh Pak. Jadi ya mbahnya pengen sendiri. Ibu saya sendiri. Oh, awalnya diabetes Mbak ya? Iya, diabetes, cuma diabetes. Sudah dapat bantuan. Akhirnya hari-hari ini untuk penghidupan dari ya dari bapak saya. Oh, dari bapak. Untuk kakaknya udah pindah, udah sendiri. Kakaknya saya sendiri, bapaknya sendiri. Untuk dari desa pun ada bantuan dari desa Mbak? ya Allah, ini udah nggak ada. Siap Mbak? Berarti dari desa sudah ada bantuan belum? Kalau sekarang kan udah nggak ada. Dulu itu COVID itu masih ada, terakhir kemarin itu, sekarang enggak. BLTDD juga nggak ada berarti ya? Untuk Mbak. Itu dari dulu pernah DTKS, semacam DTKS bantuan dari dinas? Iya, ada cuma sekali. Oh dulu pernah? Pernah. Sekali saja? Sekali aja. Berapa itu? Oh aku nggak tahu. Yang tahu bapak saya yang ngurusin. Oh berarti sekali bantuan gitu ya? Setelah itu sampai sekarang tidak dapat bantuan sama sekali. Untuk kehidupan sehari-hari mbahnya dari mana ya? Ya dari bapak saya. Dikasih gitu ya? Bapak itu berarti putra nih mbah nih? Iya. Untuk jaminan kesehatan sudah ada ya? Ada, BPJS. BPJS ada? Iya. Berarti paling ya bantuan sosialnya aja. Sosialnya nggak ada. Ini sendiri ya di sini? Enggak, sendiri. Ya memang kan belum ada dana jadi belum bisa renovasi. Nanti kalau ada dana kan memang disatukan. Memang ini tadinya 2 rumah. Oh. Terus mbahnya nggak mau di depan. Terus kan ini kan baru saya genahin Pak. Kan saya kan dari luar. Kerja di luar negeri. Saya baru genahin rumah ini kan memang ini kan ada 4 saudara. Terus akhirnya bapak saya kan memang nggak ada uang, ya udah tak genah nih. 4 orang itu, jadi yang 1 udah meninggal, saya nyusui 2 orang. Wes akhirnya kan baru dikenain ya baru-baru ini. Saya juga baru pulang. Terus ya belum ada dana lagi, nanti sedikit-sedikit kan ini nanti mau saya jebol, terus saya bikin satu rumah, jadi mbahnya bisa ke depan gitu. Untuk saat ini ya masih cari-cari dulu. Izin Mbah, di sini ada namanya warga jenengan Mbah Lamini, Mbah. Mbah Lamini ada. Nggih, siap. Mbah Lamini beliau nyuwun sewu kondisinya sekarang harus diamputasi karena diabetes. Tadi saya ke rumahnya beliau juga konfirmasi terkait dengan sekarang sudah kakaknya sudah pisah. Beliau sudah punya kakak sendiri, anaknya punya kakak sendiri. Tadi saya konfirmasi. Terus juga ini Mbah, selama ini dari desa itu sudah ada bantuan belum Mbah untuk terkait Mbah Lamini sendiri itu? Gini ya, memang saya hanya kepala desa, saya kan tidak bekerja sendiri. Sebenarnya itu kan juga ada tugas-tugas. Namun bulan ini pada waktu itu BLT juga dapat. Berarti BLT sudah diwakili karena dia sakit, diwakili anaknya yang ada di sini. Namun dalam setahun ini, baru ini bukan setahun, baru Januari ini. Yang kemarin itu mungkin penuh 1 tahun itu. Mungkin ya, saya agak lupa karena yang datang di sini anaknya dalam 1 rumah itu. Berarti intinya dapat bantuan? Dapat. Saya yakin dapat. Walaupun musim pandemi itu juga dapat. Itu juga kaki yang sakit itu juga dikasih kaki palsu atau gimana itu. Namun anaknya entah mau ngambil, mungkin ngambilnya di Ngawi itu tidak diambil atau
Diambil itu bagaimana mengambil aja kok nggak mau. Akhirnya ke luar negeri katanya, apa kerjanya di luar negeri. Itu cucu gitu. Cucu ya. Cucu. Sudah, Jadi ya. mungkin kembali lagi ke Mbak Lamini tadi. Ya. Pernah nggak desa mengusulkan agar beliau itu bisa masuk ke DTKS tuh, Mbak? Jadi biar yang mengcover terkait dengan jaminan sosial itu dari dinas gitu. Mengusulkan itu, Pak. Ya, kalau memang ada saran seperti itu, mungkin dia sudah masuk mungkin. Kalau belum masuk nanti ya, kalau ingin masuk dimasukkan dan juga nanti. Oke. Kalau DTKS sudah masuk, biasanya kan ada bantuan-bantuan yang lain di luar. Kalau yang tercover BLT-DD, saya pastikan itu tidak termasuk dalam DTKS. Oh, ya. Karena yang yang DTKS kan itu. nggak boleh. Sembako itu ya. Ya. Maaf. Jadi DTKS itu bisa apa istilahnya? Bisa selamanya. Ya, lama. kurang lebih seperti itu. Ya kalau ada apa-apa tetap tercover itu. tercover. Insya Allah nanti kita tetap usahakan. Jadi ya alhamdulillah, jadi statement Mbak Lurah ini yang kita harapkan, karena sedikit banyak bagaimana warga jenengan itu bisa diperjuangkan, Mbak. Betul. Mungkin beliau-beliau mbah-mbahnya itu nggak mungkin Iya. ngomong sampean mungkin nggak Maaf ya. Maaf, mungkin sebenarnya lewat kita gitu, begini. Mbak. Iya. Maaf, Iya. saya kepala desa di sini itu saya itu pendatang, tidak punya saudara sama sekali. Iya. Jadi saya tetap menjalankan aturan yang ada. Justru orang-orang itu saya pikir nggak mungkin saya pikir keluarga saya tidak punya keluarga. Tidak mungkin saya mikirin keluarga saya dan sebagainya. Saya tidak punya keluarga di sini. Iya. Tetap memang itu haknya, tetap saya tidak akan mengganggu. Justru saya lancarkan semuanya. Iya, siap. Itu ada 6 tahun urung teh tambah nih. jauh 6 tahun rungkai kalau ditambahi. Oke. Iya tuh. Umur Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, alhamdulillah dari satu persatu sudah mulai terurai lah benang kusut yang menurut kita itu. Ini harusnya ada solusi, harus ada solusi gitu kan. Selama ini yang jadi keluhan masyarakat atau warga yang punya usaha khususnya di Desa Pesu yang mungkin mirip-mirip dengan usaha yang keliling itu apa sih yang jadi keluhannya itu? Ya, jadi begini. Pedagang keliling itu sebenarnya dari luar Desa Pesu itu ada lebih dari 5 orang. 5 orang dan itu sudah puluhan tahun ya. Dan yang lain ini 3 orang lebih ini, mereka itu masih punya rasa empati kepada warga lokal yang berjualan sama, jualan sayuran, jualan kerupuk dan lain-lain untuk kebutuhan ibu rumah tangga. Tapi kalau yang 2 orang ini, saya cari tahu namanya siapa, ternyata namanya Sumarno yang satu namanya Siono, itu orang desa Sukowi di Panean, satu lagi desa Turi Panean. Nah, mereka ini tidak punya sama sekali namanya etika berdagang. Padahal kita kan tahu nih, apapun profesinya kan ada namanya etika, baik tertulis maupun tidak tulis. Yang lain tuh Pak, hanya lewat Pak. Di sini dilihat ada pedagang ini, dia hanya lewat aja. Karena mungkin merasa bahwa dagangnya sama atau mirip gitu. Memang sama persis. Oh, sama, makanya dia tidak berhenti di situ. Betul. Lewatin aja. Betul, lihat saja. Tapi kalau yang 2 ini, itu gang kecil Pak, gang buntu gini Pak. Di situ juga ada pedagang yang mangkal di depan rumahnya. Juga dia keliling juga naik sepeda motor. Mangkal Pak di sana berjam-jam. Mangkal berjam-jam. Dekat dengan pedagang yang warga Pesu sendiri yang sudah puluhan tahun jualan. Bukan hanya dekat, mangkal Pak. Mangkal di depannya? Iya, mangkal Pak di depan itu. Di situ standby, mangkal itu. Jadi yang misalnya hanya diri saja bisa melus dada. Aku harus ngeluh ke siapa? Karena mungkin orang Jawa itu adanya ewoh pakewoh. Nah, kalau orang Jawa dalam arti ewoh pakewoh itu dia tidak akan mencolek orang kalau orang itu tidak keterlaluan. Nah, kalaupun keterlaluan dia berusaha menahan. Itulah orang Jawa rata gitu Mas. Seperti itu. Tapi akhirnya kan efeknya ada. Tidak bisa bayar bank, tidak bisa bayar utang. Akhirnya kan ngeluh nih. Artinya sampai rumah warga tidak bisa bayar utang sampai mau disita bank. Bagian eksesnya adalah efek dari mereka-mereka ini. Dan cukup hanya 2 orang ini yang saya lihat memang sangat keterlaluan. Jadi saya pantau itu Pak, dari jam 5 sampai jam 1 itu, jam 1 siang itu, di situ aja muter-muter, masuk gang keluar gang. Akhirnya kita pedagang ini harus ada. Kita harus buat apa? Tahun 2002 saya sudah surati Pak Bupati itu. Saya surati Pak, waktu masih Pak Suprawoto, ditindaklanjuti lah itu kan, dipanggil lah kepala desa, kemudian camat. Tapi yang saya sayangkan Pak, yang saya sayangkan ini,
bukan pedagang yang dikumpulkan untuk minta masukan solusi seperti apa gitu kan. Maksudnya pedagang dalam tanda kutip korban ya situ ya, Orang pesu. warga pesu sendiri ya. Lebih dari 6 orang ini kan. Tapi yang dipanggil siapa tuh? Malah yang dipanggil RT, RW, malah pendukungnya atau pemilihan kepala desa. Oh, Ini kan nggak nyambung gitu kan. Loh, Iya. apa mereka tahu? Apa yang kami rasakan kan begitu? ya. Apa hubungannya yang dipanggil RT, RW, pendukungnya dia? Ini bukan mau pemilihan kepala desa. Jadi secara logis mungkin harusnya yang dipanggil itu adalah para pedagang yang kena dampak atau aksesnya itu. Betul sekali, itulah. Itu yang mungkin yang perlu nanti kita harus membahas lebih tuntas lagi dan mungkin Betul. kita tanyakan ke kepala desa sana. Nah, ketika saya surat resmi, seharusnya kan pihak desa kan respon keluhan warga itu sendiri. Toh makan di kampung sendiri loh. Ya. Kami cari makan di kampung kami sendiri loh. Seharusnya kan mengutamakan kami. Saya juga perjelaskan di sini. Apakah saya berhak jualan, istri saya berhak jualan? Berhak secara hukum. Karena istri saya itu punya usaha ini, Ya. punya Jadi izin secara usaha. legal formalnya ada ya, Kami punya izin usaha untuk berdagang. perizinan terpadu. Kami membayar distribusi ke negara. Nih, tata usaha Iya, toko. retribusi ada nih. Saya harus membayar retribusi dan saya harus membayar pajak tiap tahun. Nih, retribusinya nggak sedikit ini, 400.000. Ya, 400.000. Dan saya harus bayar pajak tiap tahun dari dagangan kami ini. Tapi kami malah dimatikan sama orang dari luar yang tidak punya izin usaha dan dia bukan orang pesu. Ini kan ironis gitu loh. Iya. Cari makan di kampung sendiri, tidak dikasih kesempatan untuk cari makan di kampung sendiri. Malah mencari penjual dari luar dan dibiarkan. Ada pembiaran ini. Orang kan bilang nih, kan podo boleh maam nih. Iya. Betul. Tapi kita tidak boleh mencari makan lalu mematikan orang lain cari makan. Pakai undang-undang mana pun saya pelajari, undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 maupun peraturan pemerintah itu, utamakanlah masyarakat desamu, majukan desamu, lokal setempat. majukan desamu. Di sini namanya sumber dayakan desamu. Caranya masyarakat itu maju gitu loh, bukan memajukan warga desa yang jauh di Panian sana. Kemudian berikut yang penting lagi nih, bahwa orang ini sama sekali tidak pernah bayar retribusi. Dan mobilnya yang namanya Siono ini, saya udah cek data mobilnya yang dipakai ini, pickup ini, itu adalah punya orang Ngawi. Artinya dia mencari duit rezeki di Ngawi, tapi bayar pajak itu. Pajaknya di Ngawi. Bayar pajaknya di Ngawi, menikmatinya dari pesu, yang menikmati pembangunan itu orang Ngawi. Karena dibayar pajak di Ngawi. Kan begitu kan? Kemudian ada lagi bilang, kode ponek makane, ini kan tukang sayur kan orang susah, orang prihatin, salah besar, saya sampaikan di sini. Salah besar. Padahal kan saya menggunakan pickup ini bukan orang susah. Dia bisa beli pickup yang harga puluhan juta. Dan dia bisa mengkredit mobil tiap bulan bisa 3-5 juta. Seharusnya prihatin ke kami inilah. Yang pedagang hanya mangkal, nenek-nenek hanya mangkal jualan di situ, mengharapkan 1.000-2.000 perak. Itu yang harusnya dikasihani dan perlu diempati. Bukan mereka yang punya mobil pickup. Sementara pesu masih jualan pakai sepeda motor. Etek-etek gitu loh. Nah, selama ini dari pihak pemerintah desa ataupun masyarakat pernah nggak secara langsung memberikan himbauan lah, mungkin himbauan kepada pedagang tersebut yang disinyalir menurut teman-teman yang pedagang lokal pesu itu istilahnya sudah ngerebut ladang rezekinya, itu gimana? Udah pernah ngobrol belum? Sama sekali tidak pernah diundang. Saya pernah tanya itu salah satu namanya Siono, Mas sampai yang nyuruh jalan sini siapa? Jawabannya apa? Aku disuruh RT. Saya ulas lagi, apakah RT punya wewenang menentukan di sini siapa berdagang boleh tidak? Saya pengen tahu, pakai dasar apa dia? Seharusnya ditanya adalah warganya. Bu, Pak, jangan kan wargaku. Ada orang mau jual dari Panian sana, boleh nggak saya jualan di sini? Bukan minta izin ke RT. Setahu saya itu, ini loh yang harusnya tugas RT, data ini loh. Seorang nenek-nenek yang sudah sepuh, tidak punya penghasilan, cacat, tidak didata oleh RT. Ini seharusnya didata RT. Bukannya malah membela pedagang dari Panian sana gitu kan. Sekali lagi dijelaskan, mereka ini tidak perlu dikasihani atau empati karena mereka seolah-olah orang susah. Tidak orang susah, mereka itu punya mobil pickup dan punya rumah, punya penghasilan gede. Jangan dikira. Ya, mungkin saya potong dikit ya. Jadi mungkin kita tidak menutup rezeki mereka, tapi minimal ada norma-norma yang harus mereka patuhi. Betul. Misalnya taruhlah, monggo bebas berjualan dimanapun monggo. Jangan mangkal di situ gitu loh. Tapi, nah, melihat sikon dulu di lingkungan itu ada nggak yang sudah punya jualan dan jualannya mirip dan hampir sama dengan yang jual. Nah itu mungkin ya yang perlu di garis bawahi bahwa kita tidak melarang, tidak menutup rezeki mereka, tapi minimal bagaimana podo-podo golek pangane, podo-podo saling menghormati ini. Kalau orang Jawa seperti itu. Walaupun sebenarnya secara hukum kami yang berhak
yang berjualan lebih itu, kuat. karena kami secara hukum sudah membayar pajak, retribusi, dan punya izin usaha. Sementara mereka tidak punya izin usaha. Ini harus dipahami tuh. Ini bicara hukum lah kita ya. Yeah. Etika dan hukum. Mereka itu siapa? Yang dari Panean itu pedagang 2 orang ini. Siapa apa? Sumarno dan Siono itu. Dia pedagang apa? Jualan keliling pakai mobil pickup tapi tidak pernah ada etikanya. Masuk seenaknya aja. Jual keliling pakai pickup apa harus pakai izin usaha? Setahu saya itu jualan apapun itu semua pasti ada izin usahanya. Di dinas penanaman modal itu mesti usahanya. Entah dia mangkal kayak di rumahnya, itu mesti wajib itu. Kalau dia negara taat hukum lah ya, karena dia harus bayar pajak soalnya. Kan begitu kan? Saya yang tahu hukum dan tahu aturan dan menghargai. Saya bayar retribusi ke negara ini. Ini ada nih. Ini kasus sudah berjalan berapa lama? Hampir 4 tahun. Dan ada pembiaran. Dan maksud tujuan Mas Victor sekarang ini bagaimana? Harusnya bagaimana? Seharusnya itu kepala desa yang harusnya membangun desanya, mensejahterakan desanya, bukan membiarkan terjadi kekisruhan di masyarakatnya sendiri. Ini hari ini terjadi kisruh nih. Saya tegur dia dengan lain majak gelut. Dibilang saya disuruh RT kok. Satu lagi tanya, sampai di sini jualan siapa yang nyuruh? Aku disuruh lurah. Berarti kan dia membenturkan saya dengan lurah dengan RT kan? Seharusnya lurah ini ditanggap. Itu saya angkat dari itu. Closing statement ini. Ya, oke ya. Jadi mungkin karena ini durasi mungkin ya yang lumayan lama, lumayan panjang, tapi mungkin perlu kita garis bawahi bahwa kedua belah pihak, kalau saya melihatnya dari sisi orang yang netral di luar ring itu, kedua belah pihak harus bisa memposisikan masing-masing. Dalam arti gini, oke kita sama-sama berjualan, oke kita sama berusaha, tapi harus saling menghormati. Tidak dilarang, tapi monggo silakan bagaimana istilahnya posisi kita dibalik. Misalnya yang jualan itu posisinya sebagai pedagang lokal. Nah, bagaimana rasanya kalau ujuk-ujuk ada yang ini sama terus stay mangkal di situ. Mangkal di situ berjam lewat monggo lah karena jalan umum. 7 jam Pak setiap hari. Nah, itu mungkin yang nanti harus ada solusi ya. Karena tidak ada masalah yang tanpa solusi. Betul. Pasti ada solusinya. Tetap dengan kepala dingin Mas Bitner, tetap dicari solusinya. Pasti ada solusinya. Ada pedagang yang dari luar dagang sayur juga. Nah, itu mungkin yang jadi keluh kesah dari warga jenengan itu tadi sampaikan bahwa setidaknya Mbok Yao kalau dagang sayur itu jangan di dekat yang jualan sayur warga sini. Minimal kalau lewat nggih monggo lewat, tapi jangan mangkal. Mangkal itu lama di situ, misalnya setengah jam atau 2 jam atau 3 jam. Ya minimal kalau lewat ya 1/4 jam atau 10 menit, itu yang biasanya seperti itu kalau di desa-desa lain. Seperti itu gimana Mbah tanggapannya, Mbah? Ya maaf sebelumnya saya atas nama kepala desa sebenarnya semua sudah saya bijaksanai dan seharusnya memang kepala desa mensejahterakan masyarakat itu memang kewajiban kepala desa. Namun bagaimana ya tentang pedagang luar itu dulu sudah disosialisasikan, dihadiri juga Bu Camat, mungkin dari Pandan Ramil atau Kapolsek juga. Di sini sudah sosialisasi kebersamaan, tapi oleh masyarakat semua memang masyarakat juga tidak menolak hal itu, justru menghendaki karena dagang itu juga meringankan beban mereka daripada belanja ke barat, pasar dan sebagainya seperti itu. Jadi warga juga dihadirkan di sini penuh, lebih dari 50 orang, semuanya tidak ada yang tidak mendukung tentang pedagang itu. Lalu saya atas nama kepala desa mau menolak, mempertahankan salah satu pedagang yang dirugikan itu dengan dasar apa? Memang saya belum menemukan, itu masih kita pelajari. Mungkin nanti kalau ada sudah temuan, ada undang-undang dan aturan-aturan yang jelas, mungkin saya bisa mengerjakan hal itu. Karena kita sosialisasi dari desa-desa lain, dagang itu juga masuk kok, tidak ada masalah dari desa-desa lain. Nanti kita dikira desa yang bagaimana itu. Saya siap saja. Yang jauh, itu yang diundang itu perwakilan pedagangnya ada nggak? Maksudnya perwakilan pedagang yang warga sini atau warga biasa yang diundang itu, waktu pertemuan itu? Itu sudah agak lama, mungkin juga pedagang juga ada, warga juga ada. Berarti warga ada, pedagang juga ada. Pelapor mungkin juga ada, Mas Binda ada atau tidak, saya kurang tahu karena sudah lama. Sudah lama. Itu yang lapor kan Mas Binda itu kan ya. Itu yang membuat masalah itu Mas Binda itu. Namun memang saya juga agak kecewa kok.
dia langsung ke sana kok gak nyapa tuh yang karo lurah dhewe kok gak yang baik datang, Mbah itu mate ngene gitu kok. Kurang pendekatan. Itu, tapi nggak apa-apa, itu memang nggak mereka. Kita juga, saya tetap selalu ingin tetap membantu warga kita, memang itu warga kita. Tapi bagaimana cara menolak itu dari pedagang luar itu belum temu jalannya. Ya mungkin ya kita sebagai media gitu Mbak, Ya. kan kita nggak pihak sana pihak sini, tapi garis tengah ya, biasanya seperti itu, solusi garis tengah. Mungkin nggak dibijaki dalam arti gini, istilahnya kalau orang Jawa itu ada tepo seliro. Ya, nah, tepo seliro itu sithik eding. Nah, sedikit banyak saling menguntungkan lah. Satu sisi pedagang sini juga nggak terlalu dirugikan, satu sisi kita tidak menutup rezeki orang yang mau berdagang di sini. Minimal ya diatur bagaimananya. Sudah pernah seperti itu Mbak? Di konfirmasi ke pedagang yang muter di sini. Sudah. Sampun, Sudah saya jelaskan. Karena yang bermasalah itu Mas Biner, tolong jangan dimangka di situ. Dia sudah tidak menjalankan mangka di situ. Enggak mangkal di situ lagi enggak sih? Kalau di mangkal di sana-sana memang itu dibutuhkan, kadang-kadang juga dipanggil. Oh, dipanggil. Malah mereka itu justru pakai itu menginginkan itu. Tapi dari sisi pedagang yang lain itu ada keberatan nggak Pak? Tidak ada yang lapor satu pun tidak ada. Tidak ada keberatan? Tidak ada. Tidak ada yang lapor satu pun. Tidak ada. Yang ke desa itu. Kecuali Mas Biner itu justru tidak lapor ke desa langsung. Nah, itu Salah kemari. Iya, salah kemari. Di sini pakai surat, saya batasi dengan surat. Sesuai yang ditanyakan sudah saya jawab ya dengan surat. Karena hadirnya dengan Ada surat. solusi seperti ini kan gitu Mbak ya. Ya. Selama solusi seperti ini sudah berjalan berapa tahun nih? Yang tadi Dipermasalahkan dengan Mas Peter. Tadi kan dibilang Mbak Lurah berarti yang sudah itu tidak mangkal lagi di dekat sekitar Mas Bitner itu kan? Tidak ada mungkin. Tapi yang itu tadi yang lain di tempat lain gimana Mbak? Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Berarti pedagang lain tidak mempermasalahkan? Tidak bermasalah. Tidak masalah. Ya. Harapannya Mbak Lurah untuk Mas Peter seperti apa Mbak? Ya, harapan saya seperti Mas Bider ya harus menyadari apakah dia mampu mengonsumsi maksudnya dagangannya itu kepada warganya itu, apakah bisa memenuhi kebutuhan lingkungan. Kalau memang harapan saya seperti itu. Kalau kita mau menolak dari yang luar secara keras harus keluar, saya harus pakai dalil-dalil atau bagaimana aturan-aturan yang ada. Nanti saya tidak disalahkan. Sudah ada perdesnya Mbak untuk desa? Datang? Belum ada mungkin. Belum ada. Berarti perdes terkait pengaturan pedagang etek yang hari ini orang bilang pedagang etek itu belum ada nggih? Belum ada. Oke, jadi mungkin itu satu sisi Mbak. Satu sisi kita sudah lihat garis besarnya bahwa mungkin di desa sudah diadakan pertemuan, mungkin hasilnya belum bisa memuaskan semua pihak. Nah, berita acaranya mungkin juga masih sudah ada. Beritanya sudah disepakati bersama. Mungkin gitu. Oke. Disepakati dalam arti apa? Berarti tanda tangan antara pedagang mungkin seperti itu dan masyarakat. Karena sudah agak berapa bulan saya tidak perhatikan karena saya kira sudah selesai gitu. Atau pedagang itu harus ada surat kayak yang ditunjukkan sama Mas Peter tadi Mas? Kalau itu surat surat izin usaha itu kan bagi yang pedagang tetap biasanya yang punya toko ruko yang Kalau warung. untuk etek-etek seperti itu? Sebenarnya belum ada. Tidak ada. Mungkin kita bisa lagi ke ranah Disperindak yang berkenan yang berwenang itu. Ya, nanti ini kan step by step tuh Mbak, satu persatu dulu kita tuntaskan, kita cari sebenarnya solusinya di mana sampai mana atau kabar yang beredar di luar itu simpang siurnya seperti apa. Terus mudah-mudahan dengan adanya ini kan lebih terbuka ya dari sisi Mbak Lurah seperti ini. Iya, betul. Satu pihak toh. Ya, betul. Dari sisi terima kasih saya justru sisi ini. Mas Bitnernya itu ada. Terus mudah-mudahan ke depan lebih kondusif lagi, Mbak. Nah, karena apa itu dulur, Mbak. Apa lagi Mas Biner juga warga kita. Sebenarnya ya yang harus saya dukung itu kalau memang itu benar itu baik. Itu tidak ada masalah apa. Tetap saya mendukung warga saya, masa saya mendukung warga lain. Sama sekali belum pernah menjumpai Mbak Lurah atau selama ini belum pernah. Teman kita juga ini dalam arti warga jenengan mempermasalahkan, mempertanyakan terkait dengan peternakan yang ada di lingkungan. Itu gimana, Mbak?
peternakan sapi. Oh, sapi. Nggih. Ya. Karena peternakan banyak juga ada ayam peternakan juga sapi. ada ya. Ternak sapi memang ada di sebelah itu. Iya. Memang dulu juga memang bau ya memang ganggu. Sampai di kantor sini pun juga. Itu yang punya memang polisi. Nggih. Pak polisi di Surabaya. Tapi dia sebenarnya juga pengertian. Itu ada susunya memang. Dulu juga saya pernah dikasih, warga mungkin juga dikasih. Saya tidak ngecek itu aja, mungkin juga dikasih. Pernah dikasih. Itu pernah. Tapi kemarin memang ada sebagian warga sebelah itu ya bilang bau, menyengat dan sebagainya. Namun warga sudah saya kumpulkan, walaupun tidak saya foto. Warga sudah saya kumpulkan, Pak RT dengan warga dengan yang bersangkutan. Karena bau ini bagaimana? Karena dia juga petugas. Saya bilang juga hati-hati Pak polisi gitu. Pak ini bagaimana solusinya supaya baik? Pak Wito itu bilang langsung, siap Mbah, kalau memang ini saya tetap berusaha, ini bagaimana maunya warga. Ngeten Pak, dulu katanya Pak Wito sanggup membelikan gorong-gorong untuk dibangun supaya tidak bau. Siap Mbah, besok pagi saya belikan. Besok pagi sudah ada gorong-gorong itu, namun jenengan namanya pelaksanaan kan tidak sehari selesai. Itu masih perbaikan. Tapi buktinya sekarang nggak bau loh sampai. Biasa mau diberi. Tapi bukti sudah nggak bau, berarti sudah ada niat. Berarti proses nih itu. Proses. Ini sudah bau, saya kira ini tidak bau ya. Ya. Dulu bau sampai di sini, Bu Camat pun sampai gini saya rusak. Terus dipermasalahkan sekarang kan sudah nggak. Bagaimana? Berarti yang terkait dengan baunya mungkin sudah Kalau terkait dengan lalatnya, Mbak, kalau misalnya musim lalat itu gimana dampaknya itu, Mbak? Dulu itu di sini juga banyak lalatnya, juga banyak. Tapi sekarang buktinya tidak ada. Musim. Itu kan dekat itu, ini dekat sini ya. Hanya melangkah. itu, Pak? Iya, itu hanya melangkah TK itu. Jadi justru sini yang terganggu sebenarnya. Malah justru pokok pertama di sini. Di sini terganggu. Namun karena dia juga orang pengalaman, saya beri masukan, ya sudah dijalankan. Alhamdulillah baik. Berarti minimal sudah ada solusi lah. Sudah ada solusi. Alhamdulillah. Ya? Karena ini kan kita tidak, tadi saya sering ulang-ulang kenapa kita harus konfirmasi langsung ke jenengan, biar tidak salah surup, Mbak. Betul. Satu sisi bilang begini, satu sisi bilang gini, akhirnya kita mau nggak mau harus di tengah. Nah, di sana juga diserap, kita serap. Tujuannya apa sih? Tujuannya bagaimana untuk ada solusi terbaik. Iya, nah, damai untuk warga. Betul. Kabeh ini, naik kabeh dulur, kabeh kerangkul kan kalau sekecat, Mbak. Hanya diam dan diam kan. Batin. Justru enggak baik. Repot. Itu maka dari itu sebenarnya ada masalah, langsung masuk aja pada saya. Pada warga pun sebagainya solusinya ditemukan dengan titik permasalahan gitu loh. Semuanya pasti ada solusi. Ya, Oke, itu aja Lur, pertemuan kita dengan Mbak Lurah yang luar biasa kali ini memberi kita pencerahan bahwa terkait dengan 3 hal yang tadi semuanya ada solusinya, cuma mungkin belum maksimal mungkin Mbak. Belum maksimal, dan tidak bisa memuaskan semua pihak karena bagaimanapun semua harus proses dan proses. Nah, mudah-mudahan dengan proses yang ada itu menuju ke titik yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, harapan kita itu bagi yang seperti Mas Biner itu konsultasi kan lebih baik. Ini Mbah Madu ini mungkin saya bisa berjalan bersama lebih bagus. Tapi tidak ada solusi, tidak ada, ya tidak apa-apa mungkin ya itu memang tugas kita. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu. Nanti kita membahas lagi tentang bagaimana istilahnya dialektika, karena banyak unsur-unsur yang itu bukan 2 sisi saja, tapi banyak pihak yang kompeten di situ nih yang nanti harus membedah ini. Kita dari Lentera Indonesia dan Nusa Warta, terima kasih atas perhatian dari dulur-dulur semua. Kita di sini bukan menjustis ya, tapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik untuk semua yang ada di Desa Pesu. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.